Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ini sudah berapa lama kita nggak ketemu dengan manusia merdeka Bung Said Didu. Apa kabar, ya, Bang Said Didu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Ya. 2 minggu, Mas Hersu. Oh, 2 minggu ya. Melanglang buana ya. Saya lihat ada kadang makan durian, kadang ada acara ada acara kongres, ada macam-macam ya kelihatannya Bang Said Didu ya. Iya, semua demi demi melakukan perbaikan dan perubahan negeri ini, Mas Hersu. Oke. Oke, mari kita kalau gitu kita bicarakan seperti biasa. Ini ada beberapa menurut saya sangat serius sekali ini. Satu ada video juga sangat viral dari Faisal Basri ya, yang menyatakan ada 450 triliun hasil tambang dari nikel di Indonesia itu larinya ke Cina semua, dan kemudian juga ada yang menyebutkan angkanya 9, ya Indonesia paling kebagian berapa 5-10%. Itu gimana sebenarnya ceritanya? Benar, kalau saya lihat itu mereka pada semua pada serius, tapi selalu pemerintah Pak Jokowi selalu membangga-banggakan itu loh gitu. Jadi sebenarnya fakta yang benar itu yang mana gitu. Jadi saya mengajak pemirsa Mhm. untuk sedikit agak tenang mendengarkan uraian saya apa yang terjadi sebenarnya, karena Mhm. ini akan keluar angka-angka yang bisa kita buka semua. Mhm. Eh, saya memulai eh, sepertinya kejadian ini sudah dirancang di periode pertama Presiden Jokowi, dan baru sekarang terjadi puncaknya. Cina sudah menguasai 90% nikel, dan Mhm. bukan hanya nikel, boksit juga sudah Mhm. dikuasai, kemudian emas, Mhm. tembaga dikuasai, kemudian beberapa pabrik semen juga dikuasai. Jadi sebenarnya sudah sangat berkuasa terhadap sumber daya alam Cina Mhm. di Indonesia. Mhm. Nah, ya belum kereta api cepat dan lain-lain. Mhm. Nah, saya teringat sekali ini tahun 2015 saya terbang dari Jakarta ke Makassar, ke Sulawesi Tenggara, karena saat itu saya ditugaskan oleh Menteri ESDM Sudirman Said untuk meninjau pabrik di pabrik pengolahan nikel, masih rencananya di Sulawesi Tenggara, yang dikenal sekarang di Muarawali. Saya Ya. datang ke sana sebagai utusan ini, dan pada saat saya naik pesawat terbang, saya ketemu bahwa hampir 90% barangkali isi pesawat terbang ke masyarakat itu adalah Cina. Mhm. Cina dari China yang tidak mengerti bahasa Inggris, bahkan pakai sepatu pun nggak bisa. Mhm. Saya melihat betul-betul orang kampung sampai di Makassar disuruh transit dengan bahasa Inggris, dia nggak bisa, tetap aja turun. Dia Mhm. dilarang turun oleh pramugari, tetap aja turun. Mhm. Dan saya di situ saya terenyuh, lah kok negaraku kayak seperti ini. Nah, Mhm. pada saat itu saya langsung mengupload bahwa ini terjadi pemasukan tenaga kerja ilegal. Di Pada Twitter ya saya, waktu itu ya. ya, saya Mhm. masih menjabat loh, masih staf khusus Menteri SDM. Dan Mhm. saat itu Pak Hanif Dakiri, Menteri Tenaga Kerja saat itu, eh, saya ketemu dirjennya untuk mengatur ini bahaya negeri ini. Saya bilang kalau begini caranya masuk tenaga kerja ilegal. Mhm. Nah, karena saya tahu persis bahwa saat itu tidak boleh tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia. Mhm. Ya, nah ini bahasa Inggris saja nggak bisa, gitu kan? Mhm. Mhm. Tapi apa yang terjadi, Mas Hersu? Mhm. Peraturannya yang diubah, tidak dipersyaratkan lagi, tidak Ya, ya, ya. dipersyaratkan lagi untuk bisa berbahasa Mhm. Indonesia. Mhm. Peraturannya yang diubah. Nah, apa yang saya cuma mau ceritakan, saat itu saya sudah di Sulawesi Tenggara, terjadi tim penilai akhir untuk Mhm. melihat dirjen di ESDM. Oh, Bang, ini maju sebagai calon dirjen ya di SDM gitu ya? Saya dulu, Pak Sudirman Said meminta, ditanya ke saya, apa menurut kamu yang cocok sebagai dirjen? Saya ditawari sekjen, saya bilang saya nggak mau. Saya Mhm. menyatakan dirjen migas, saya nggak mau, saya bilang. Mhm. Karena ada SKK migas. Dia bilang dirjen listrik, mau nggak? Saya bilang nggak. Kalau dirjen listrik mungkin 3 bulan saya bubarin dirjen itu, karena nggak ada gunanya. Mhm. Hanya bikin kebijakan, Mhm. nggak ada gunanya. Nah, saya bilang saya ingin dirjen Minerba, karena Mhm. saya ingin menghadapi mafia-mafia tambang. Mhm. Itu keinginan saya. Ikutlah saya seleksi, dan alhamdulillah saya terbaik. Nah,
saat itu terjadi. Nah, saatnya saya buka apa yang terjadi di tim penilai akhir. Tim penilai akhir saat itu terjadi, saya di ini selesai malam, saya bingung kok tidak, Pak Sudirman Said nggak nelpon saya. Hmm, hmm, Berarti saya kemungkinan gagal nih. Nah, hmm, ternyata yang memberitahu saya informasinya justru Pak Yusuf Kalla sebagai hmm, Wapres. hmm, Nah, saya bilang nggak ada masalah Pak. Nah, kejadiannya begini Mas Heru, saatnya Pak beritahu bahwa Bapak Presiden tidak setuju sama sekali, walaupun BIN ditanya, hmm, semua peserta tim penilai akhir ditanya, tidak ada masalah, tidak ada kasus, hmm, malah menyatakan ini birokrat terbaik, dan kalau ingin dan hasil seleksi terbaik dari seluruh eselon 1 yang dipilih, hmm, tapi Bapak Presiden eh, tidak menginginkan. hmm. Dan yang menarik, saat ditanya publik paham, sudah harus tahu, katanya ada tokoh yang menitip jangan sampai Said Didu jadi Dirjen Minerba. Itu Oh, disampaikan di penilai akhir. Jadi, nah, maksud saya kaitkan dengan sekarang. Saya kaitkan dengan sekarang penguasaan Cina itu. Jadi mungkin saja Allah memberikan petunjuk saya hmm, sehingga ketemu dengan tenaga kerja Cina, dan saya memang punya niat bahwa saya akan tertibkan semua ini kalau saya dikasih kewenangan. hmm, Nah, akhirnya tidak terpilih, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Akhirnya bebaslah mereka seperti sekarang. Akhirnya sekarang terbukti bahwa 90% nikel sudah dikuasai Cina. 90% nikel di China. Boksit saya yakin di atas 50% juga. Boksit sudah di atas 50%, maka mungkin lebih karena boksitnya aneka tambang tidak semulus yang diharapkan. Di hmm, Kalimantan Barat itu, di Kalimantan Barat boksit sudah dikuasai Cina. Nah, emas juga saya pikir kalau nggak ada Freeport sudah besar sekali juga. Jadi, nah ini yang harus dibuka ke publik, dibuka ke publik. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, Mas Hertu? Nah, kemarin angka yang dikeluarkan bahwa nikel saja itu 450 triliun setahun ya, hasil nikel. Nah, kalau kita menggunakan angka Faisal Basri bahwa hanya 5-10% yang tinggal di Indonesia, artinya yang tinggal di Indonesia itu hanya maksimum 45 triliun. Lebihnya 400 triliun terbang ke Cina. hmm, Itu ya yang terjadi. Nah, yang menariknya ini kan selalu dibangga-banggakan ya, bahwa investasi Cina masuk. Nah, perlu saya ingatkan, manfaat investasi bagi suatu negara, yang investasi bukan dilihat dari jumlahnya, tapi manfaatnya bagi negara hmm, terhadap investasi tersebut. hmm, Nah, ada 3 manfaat sebenarnya yang harus ada, yaitu menampung tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah untuk dinikmati rakyat, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, yang keempat adalah memberikan pajak. Yang menarik adalah bahwa perusahaan tambang Cina ini dibebaskan dari pajak. hmm, Tenaga kerja yang bekerja adalah dari Cina. Nah, tidak membangun ekonomi karena semua diekspor ke Cina. hmm, Nah, malah menurut saya sudah merugikan negara karena kalau dilihat harga timah sekarang, Mas Ertu, maka sebenarnya harga bahan baku tuh harusnya sekitar 80 sampai 90 dolar per ton. hmm, hmm. Nah, pabrik Cina, smelter Cina di Sulawesi, di Indonesia hanya membeli sekitar 28 sampai 30 dolar per ton Dan mereka bahan katanya baku, untuk kartel gitu ya. membantu kartel. Hmm, Dan Anda kalau pernah lihat ke Sulawesi Tenggara itu sebenarnya perusahaannya hampir semua terdaftar di Singapura, dan ya itu sama pemiliknya hampir sama semua, hmm. walaupun berbagai jenis perusahaan itu sama pemiliknya. Nah, Ya, kita gitu ya. nggak Saya tahu. dengar bahkan orang-orang kalau ada orang Indonesia yang punya tambang segala macam itu, mereka harus menjual ke situ dan tunduk pada harga kartel itu juga gitu kan. Nah, itu karena tidak ada jalan lain, karena diberlakukan larangan ekspor, Hmm, apa hmm, namanya, larangan ekspor bahan baku. ya, Nah, yang dibanggakan juga selalu menyatakan melarang ekspor. hmm, Nah, bagi orang yang paham melarang ekspor, tapi karena melarang ekspor maka semua bahan baku harus dijual ke pabrik Cina. Oke? hmm, Okay? ya, Nah, sehingga itulah berapapun harganya dia hanya dia yang membeli. Nah, karena aneka tambang dengan Inco itu kan hanya mampu mengolah punya dia, tidak bisa menampung masyarakat
karena tambangnya banyak sehingga masyarakat terpaksa ke Cina. Jadi sebenarnya pernyataan menyatakan melarang ekspor bahan mentah nikel itu setara atau sama dengan mewajibkan bahan mentah nikel dijual ke pabrik Cina. Smelter Cina yang ada di Indonesia sama persis, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya gitu. Nah, Cina sekarang menikmati untung yang sangat besar karena dia membeli dengan bahan mentah murah. Harganya 30. sekitar 50-an% ya, Bang ya? Jauh di bawah 50%, harusnya $80. Oke. Nah, $80 di bawah 50% dari harga itu. Oh, oke. Nah, di bawah, nah, akhirnya apa yang kerugian negara, royalti kan berarti dihitung dari harga pembelian dong. Ya, ya. Persen terhadap $30, bukan persen terhadap $80. Nah, yang terjadi, dia menyatakan terus mengundang Elon Musk masuk investasi. Sangat bodoh Elon Musk mau masuk investasi ke Indonesia. Ngapain? Dia tunggu aja di Cina. Karena dengan membeli di Cina, maka harganya lebih murah karena harga bahan bakunya lebih murah. Karena Cina membeli bahan baku murah, sehingga dia tunggu aja di Cina. Ngapain dia masuk ke investasi ke Indonesia? Iya kan? Nah, ini yang selalu bingung saya. Nah, Pak Luhut, Menteri Investasi, pernah saya mendengarkan menyatakan ada peningkatan ekspor bahan olahan timah itu sekitar $28 miliar. Nah, sejak ini betul terjadi ekspor, tapi yang selalu kita tanyakan apa dampaknya bagi Indonesia, kan nggak ada. Dia bebas ya, tenaga kerjanya dia, bahan bakunya dibeli murah, kemudian nah saya ingin menyatakan Mas Herti bahwa penguasaan 90% tambang timah oleh tambang nikel oleh Cina itu Cina mendapatkan privilege sangat banyak sekali. Satu, bebas pajak. Dua, membeli bahan baku mentah murah. Tiga, menampung tenaga kerja Cina. Empat, menggunakan mesin-mesin, mungkin mesin bekas dari Cina. Lima, menghidupkan bank Cina. Enam, melakukan ekspor ke Cina, ekspor semua ke Cina. Dan ketujuh adalah bahwa dia sudah bisa mendikte kita, termasuk pembelian. Jadi ada 7 keistimewaan karpet merah diberikan ke Cina dan tidak ada dampaknya bagi Indonesia. Kalau memang ada dampaknya di Indonesia dengan 450 triliun, itu kan kira-kira 450 triliun itu hampir 90% di Sulawesi Tenggara. Kalau ada dampaknya, maka gemerlaplah Sulawesi Tenggara. Gemerlaplah. Tidak ada perubahan sampai sekarang Sulawesi Tenggara. Begitu-begitu aja. Nah, jadi kalau ada pihak menyatakan dampaknya ada, tunjukkan saya dampaknya. Keluarkan angka itu. Berapa masuk ke Pemda, berapa masuk ke ini, saya lihat enggak ada sama sekali. Dan saya berkali-kali datang ke lokasi itu, Mas, saya paham betul apa yang terjadi. Cuma nggak enak dibuka. Iya. Itu, Pak. Ya, menurut saya agak aneh, dan kalau kemudian itu jadi biasa aja, dan kemudian dibangga-banggakan pemerintah. Jadi, apa yang terjadi sesungguhnya ini? Orang pasti langsung curiga dong, ini ada sesuatu dong dengan kondisi semacam ini. Ini perlu suatu saat ada investigasi. Ada investigasi. Karena sekali saya yakin betul dengan disiarkannya nanti nih Mas, maka mereka akan muncul tuh menyerang. Karena mereka menyerang betul kalau kita lihatlah Mas Hersu. Saya yakin ini sangat sistematis karena begini. Hampir semua aparat negara turun untuk memberikan karpet merah kepada investasi Cina. Hampir semua. Polisi, tentara, gubernur, bupati, bea cukai, hampir semua, imigrasi, semua turun untuk memberikan karpet merah kepada Cina. Bayangkan dulu pada saat COVID pun mereka masuk. Ya. Mereka masuk dengan gampang. Nah, jadi saya menyatakan ini sudah istilah saya rezim sudah menjual negaranya. Jadi bukan oknum, ini rezim, ini kerjaan rezim, Mas. Oke. Nah, terus jadi apa keuntungannya rezim dengan menjual negara ini? Saya ini kan kita seakan-akan kan selalu yang dikeluarkan tuh angka investasi naik.
Ya, Oke, ya, ya. Hmm. selalu menyatakan angka ekspor naik. Hmm. Oke, nah itu kan ekspor buat siapa? Investasi buat siapa? Iya kan? Nah, tidak pernah dia membuka investasi ini dari mana, berapa jumlahnya. Yang masalah sekarang, Mas Yesu, adalah karena begini, investasi di suatu negara, dari suatu daerah, itu kita harus evaluasi karena kita menunggu pajak, jangan sampai di markup investasinya. Hmm. Di markup investasinya sehingga dia tidak merasa tidak pernah untung. Kalau Hmm. tidak pernah untung kan tidak bayar pajak, apalagi ini dibebaskan pajak. Jadi ini saya bilang betul-betul ini memang saya pikir eh, pemimpin negara tidak terlalu pintar, tapi dia harus memanfaatkan orang pintar. Hmm. Oke, kalau lebih bagus pintar gitu. Nah, memang berat sekali kalau kita dipimpin oleh orang yang kurang pintar. Karena memang akan dan dipakai terus untuk membohongi rakyat, membohongi rakyat. Nah, sekarang coba bayangkan Mas Ersu, saya ulangi angka tadi. Bayangkan perusahaan smelter Cina mengambil 450 triliun dan hanya sekitar 45 triliun yang tinggal di Indonesia. Coba bayangkan, maka dia mengambil 400 triliun. Hanya 90% dia ambil. Terus kita puji-puji. Hmm. Di mana akal sehat kita? Ya, 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 ya. Saya jujur, saya sedang mencerna ini. Kok menurut saya terlampau konyol gitu, itu bisa terjadi gitu di dalam sebuah negara ini, dan udah tahu bahwa nggak dapat apa-apa tapi terus dibangga-banggakan. Saya jujur saja, saya merasa, saya mikir kemudian saya juga curiga, pasti dong ada orang-orang tertentu yang mendapat keuntungan gitu, negara tidak dapat tapi ada orang-orang tertentu yang akan dapat keuntungan ini. Eh, Dugaan itu saya juga sama, Mas. Hmm. Dugaan itu saya sama. Bahwa kemungkinan ada orang yang menikmati sesuatu di balik menjual negara ini. Nggak mungkin nggak. Nah, Hmm. kita nggak tahu nanti. Jadi menurut saya adalah tidak salah bahwa ada mungkin salah satu penyebab rezim ini ingin terus berlanjut Hmm. sampai ingin 3 periode dan lain karena ada Hmm. sesuatu yang takut sekali kalau terbuka. Dan Nah. saya pikir yang sangat saya ingin menyatakan di ini bahwa yang sangat peluang terbuka itu adalah tadi penyerahan sumber daya alam kepada Cina, Hmm. proyek-proyek ini dibiayai oleh Cina, Hmm. kemudian proyek-proyek yang mangkrak itu sangat rawan dibuka oleh suatu rezim akan datang. Karena pada saat nanti dievaluasi dan tidak bisa dilihat rasionalitasnya, maka itu kemungkinan akan terbuka. Itu yang saya mungkin rezim sekarang itu sangat takut kalau ini terbuka di kemudian hari sehingga mereka terus ingin terus melanjutkan rezim yang ada sekarang. Ya, 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 sampai 3 periode dan sebagainya, macam-macam upaya itulah ya, itu semua baik kelanggengan ini semua gitu ya. Yep, gitu Mas Hersu. Oke, serem ya Bang Said itu kalau dengar cerita begini. Dan karena selalu saja setiap kali kita muncul berita-berita semacam ini, apalagi ada laporan dari lapangan, selalu disampaikan bahwa itu hoax, datanya nggak betul gitu, bahwa angka pekerja dari Cina itu hanya berapa ribu gitu, tidak seperti yang mereka mereka yang seperti disampaikan oleh berita-berita itu gitu. Begini Mas Hersu, yang ini kan begini, modus tenaga kerja Cina sekarang, Mm-mm. ini kan memang, kan dulu, sekarang diizinkan loh visa ini untuk bekerja terus keluar lagi, Mm-mm. keluar lagi, balik lagi. Nah, Mm-mm. yang dicatat memang pintar, yang dicatat yang formal-formal aja. Nah, Mm-mm. yang kita selalu persoalkan adalah terjadi tenaga kerja ilegal dimasuk ke Indonesia. Tapi yang dijawab terus adalah pekerja legal. Kita tidak pernah persoalkan Oh. pekerja legal. Hmm. Pekerja legal. Oh, jadi Jawabannya selalu angka-angka itu pekerja angka pekerja legal, gitu ya. legal. Nah, yang Jadi kita statistiknya persoalkan bener lah, angka-angka statistik itu legal gitu ya. Di luar betul. itu yang ilegal yang besar gitu ya. Ya, yang ditangkap di Kalimantan, di Sulawesi, di mana itu kan di Cianjur, di Sukabumi, di Tasikmalaya. Hmm. Bayangkan udah di Jawa loh. Ya, ya. Itu pekerja ilegal. Di kereta api cepat pekerja ilegal, tapi Hmm. dijawab oleh pemerintah pekerja legal. Jadi memang nggak ya
Nah, pekerja legalnya memang sedikit, tapi pekerja ilegalnya yang kita Ya, ya, persoalkan. ya, ya, ya. Oke, serem, serem sekali Bang Said itu. Dan terus bagaimana ini bisa apa ya diakhiri kegilaan ini? Menurut saya kegilaan gitu. Saya bilang tidak ada jalan lain menurut saya. Bisa rezim ini masih ada tapi bomnya meledak. Mm-mm. Bomnya meledak itu maksudnya kasus ini terbuka karena Mm. sepintar-pintarnya menutupi pasti akan terbuka. Mm. Yang kedua adalah terganti pengendalian rezim dan ini dicoba untuk ditelusuri untuk diperbaiki Aha. demi bangsa dan negara. Jadi Ya. nggak usah rezim ini terlalu ketakutan. Mm. Udahlah, ini kesalahan ini harus diakhiri. Itu Mas. Angka 450 triliun tadi itu per tahun ya. Per tahun. Dan itu udah bisa bangun ibu kota baru sebenarnya Pak Jokowi ya Ya, dengan angka itu ya. iya, membayar bunga utang 450 triliun loh. Enggak, Oke. hati-hati loh Mas. Ini kejadian lagi nih bangun ibu kota negara. Hmm. Awalnya kan 490 triliun. Sekarang naik menjadi 1.450 triliun. Nggak terkejut saya. Saya nggak terkejut itu pasti itu Memang modusnya. angka Kok itu? awalnya yang nipu-nipu doang. Ya. Kok saya jadi nggak terkejut dengar kabar itu Bang Said itu. Ya. Oke. Baik Bang Said itu. Ini kalau Anda buka-buka lagi lebih serem lagi angkanya nanti. Tapi saya kira ini penting untuk bangun kesadaran pada kita gitu bahwa setiap kali kita mendapat penjelasan angka dari pemerintah itu coba cari data lain karena angka-angka itu tidak seindah yang disampaikan oleh pemerintah gitu ya. Apakah lagi kalau yang menyampaikan yang satu itu ya. Gitu. Saya Ya, ya. pikir apa namanya hasil kerja untuk memberikan karpet merah kepada Cina sudah mencapai puncaknya mendekati akhir periode kedua. Ya. Itu Oke. saya pikir. Ya. Oke. Terima kasih Bang Said itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.